Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aktus Nasuyuki, kelas 12 MIPA 1, nomor absen 2. Di sini saya akan menjelaskan apa itu surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Surat lamaran pekerjaan dibuat sendiri oleh pelamar kerja. Kemudian surat tersebut dikirimkan kepada kantor, perusahaan, atau instansi yang membutuhkan tenaga kerja. Surat lamaran pekerjaan adalah ungkapan keinginan si pelamar kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam surat lamaran pekerjaan tersebut tercantum data pribadi pelamar yang disebut kualifikasi pelamar. Data pribadi pelamar ini bertujuan agar pihak kantor, perusahaan, atau instansi dapat mempertimbangkan kualifikasi si pelamar pekerjaan. Jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan dibagi menjadi dua, yaitu menurut jenis pembuatannya dan berdasarkan sumber informasi. Menurut jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan dibagi menjadi dua, yaitu surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Dalam bentuk ini, riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya berupa gabungan. Penggabungan antara surat lamaran pekerjaan dengan riwayat hidup seperti ini disebut model gabungan. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Dalam bentuk ini, riwayat hidup merupakan lampiran. Pemisahan antara surat lamaran pekerjaan dengan riwayat hidup disebut model terpisah. Surat lamaran pekerjaan berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 6, yaitu surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan media cetak, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio atau radio, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain, surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari internet, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari tempat kursus, sekretariat akademi, dan lembaga manajemen. Fungsi surat lamaran pekerjaan dibagi menjadi 3, yaitu sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Melalui surat lamaran pekerjaan, pelamar menulis langsung identitas dan lampiran-lampiran berupa ijazah yang dilegalisasi, fotokopi KTP, pas foto, dan riwayat hidup. Yang kedua, sebagai media atau alat komunikasi. Jika ingin informasi lebih lanjut tentang calon pegawai, bagian penerima pegawai akan menghubungi pelamar untuk melakukan wawancara. Ada pula perusahaan atau instansi yang mengadakan psikotes sebagai usaha untuk mengetahui kepribadian calon pegawai. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan penerima pekerjaan, perusahaan atau instansi yang membutuhkan pegawai baru dengan jabatan yang cukup penting memiliki banyak pertimbangan. Bahkan tes demi tes dilakukan secara ketat. Jenjang sekolah dan pengalaman bekerja menjadi faktor utama. Sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat atau tanggal pembuatan surat. Yang kedua, hal atau perihal. Yang ketiga, lampiran surat. Yang keempat, nama dan alamat tujuan surat. Yang kelima, salam pembuka. Yang keenam, pembuka surat. Yang ketujuh, isi surat. Yang kedelapan, penutup surat. Yang kesembilan, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Aspek-aspek penting yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, pernyataan umum atau tesis, berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Yang kedua, argumentasi, berfungsi menguatkan pernyataan umum atau tesis. Menelaah aspek kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, pemilihan diksi yang tepat, kebenaran dan keefektifan struktur kalimat. Yang ketiga, kepaduan paragraf. Yang keempat, ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Aspek yang perlu diperhatikan saat menulis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan ditulis tangan di atas kertas bergaris ukuran folio. Pelamar menyebutkan dirinya bukan dengan kata ganti kami, melainkan saya. Menyusun surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, gunakan bahasa yang baik dan benar. Tulislah kalimat singkat, padat, dan jelas. Tulislah secara manual menggunakan tangan. Yang keempat, perhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaan. Yang kelima, isi secara jelas data diri dan lampirkan dokumen-dokumen penting. Yang keenam, lampirkan sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai lebih dari Anda. Berikut adalah contoh surat lamaran pekerjaan. Sekian presentasi saya, jika ada kurang kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.